Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan panggilan kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang deadlock. Deadlock didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan sumber dayanya. Jadi sumber daya yang dimaksud ini adalah yang sudah dipakai ya, yang sedang dipakai. Kemudian karena terdapat proses yang menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Jadi proses yang menunggu itu tidak akan terjadi kemajuan pelaksanaan kegiatannya. Ya. Deadlock dalam artian sebenarnya adalah buntu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya, buntu khususnya di dalam sistem operasi. Jadi deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada lagi komunikasi di antaranya. Nah, bagaimana mencegahnya? Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock, ya. Nah, tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Jadi pencegahan terjadinya deadlock itu akan menyebabkan juga ya bahwa tidak banyak proses yang akan berjalan. Nah, ini mungkin akan menyebabkan konkurensi tidak terjadi. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock yang terjadi pada saat eksekusi, sebagaimana disampaikan oleh Kaufman pada tahun 1971. Yang pertama, syarat pertama adalah mutual exclusion untuk mencegahnya. Jadi hanya satu proses ya yang bisa menggunakan sumber daya pada saat yang sama. Sehingga ya perebutan sumber daya itu tidak pernah terjadi ya. Nah, mungkin masalah yang akan terjadi adalah tidak semua dapat di-spool table proses ya. Sehingga ya mungkin tidak mungkin untuk di-spool. Jadi tidak semua proses bisa di-spool. Contoh yang tidak bisa di-spool atau yang tidak bisa dibuat dalam bentuk antrian, kalau printer ya printer itu bisa di-spool. Jadi memang ada spoolnya sehingga semua proses dalam antrian. Kalau yang tidak bisa di-spool seperti apa? Mungkin seperti apalagi namanya sound card, ya. Jadi mungkin dia akan berjalan beriringan, ya. Kemudian mungkin layar di apalagi namanya diantrikan ya, layar tidak bisa. Kemudian apa lagi? Kalau yang bisa diantrikan, mungkin dalam bentuk jaringan ya. Jadi data itu bisa dikirim bagian per bagiannya. Diantri. Tapi kalau dilewat dari antriannya, maka paket tersebut akan dibuang. Nah, terjadilah loss ya. Kemudian yang mungkin juga terjadi adalah kompetisi pada ruang disk untuk spooling. Jadi ada kompetisi pada ruang disk untuk spooling yang dapat mengarah pada terjadinya deadlock. Ya kalau orang antri banyak, sudah banyak yang antri, itu kan juga bisa menyebabkan ini ya, deadlock. Kemudian syarat kedua, halt and wait. Membedakan syarat kedua terlihat lebih menjanjikan ya. Jadi halt and wait ini jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah, tidak dapat mengganggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Nah, kemarin disampaikan bahwa penjadwal itu harus mampu, apalagi namanya, sistem operasi itu harus mampu untuk menjaga penggunaan sumber daya dalam konkurensi. Nah, ini ya, jadi halt and wait. Kemudian masalah yang mungkin terjadi dengan halt and wait ini adalah sulitnya mengetahui berapa sumber daya yang akan dibutuhkan pada awal proses. Kemudian yang kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya jika ada sumber daya yang digunakan hanya beberapa waktu dan
tidak digunakan, tetapi tetap dimiliki oleh suatu proses yang memintanya dari awal. Jadi sumber daya sudah diminta, dipesan, dikasih oleh penjadwal, kemudian mungkin ada beberapa waktu dia tidak pakai, ya. Ada beberapa waktu yang dia tidak pakai sehingga itu menyebabkan tidak, apalagi namanya, tidak optimal ya pemanfaatan sumber daya yang ada. Selanjutnya, syarat ketiga adalah non preemptif, ya. Menandakan syarat ketiga tidak lebih menjanjikan dari menandakan syarat kedua. Karena kenapa? Dengan menandakan syarat ketiga, maka suatu proses dapat dihentikan di tengah jalan, ya. Ya, kita sudah belajar tentang penjadwalan kemarin ya, preemptif dan non preemptif. Ya, preemptif seperti apa, non preemptif seperti apa? Saya rasa sudah tidak asing lagi ya. Ya. Hal ini tidak dimungkinkan karena hasil dari suatu proses yang dihentikan menjadi tidak baik, ya. Ya terkadang seperti itu, mungkin yang ada kehilangan atau apa ya di tengah jalan seperti itu, atau ada mungkin yang sudah dihentikan oleh proses yang lain sehingga tidak bisa dilanjutkan. Syarat keempat yaitu circular wide. Menandakan syarat keempat itu ada dua pendekatan. Yang pertama, mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada satu waktu yang sama. Nah, sehingga jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu proses memiliki suatu sumber daya, kemudian dia butuh sumber daya yang lain, maka sumber daya yang ada padanya harus dilepas ya. Ya. Kemudian yang berikutnya membuat penomoran pada proses yang mengakses sumber daya. Jadi ada penomoran ya, ada antrian pada proses untuk mengakses sumber daya. Jadi dia bisa meminta kapanpun, tapi dia harus ikut antrian, ya, harus terurut. Nah itu. Masalah yang mungkin terjadi dengan mengatur bahwa setiap proses hanya dapat memiliki satu proses, ya. Jadi setiap proses hanya dapat memiliki satu proses, yaitu tidak semua proses hanya membutuhkan satu sumber daya. Jadi tidak semua proses hanya membutuhkan satu sumber daya, jadi bisa dia lebih, ya. Untuk satu proses yang kompleks dibutuhkan banyak sumber daya pada saat yang bersamaan. Nah, sedangkan dengan penomoran masalah yang dihadapi adalah tidak terdapatnya satu penomoran yang dapat memuaskan semua pihak. Jadi ada kemungkinan ya dalam penomoran tersebut tadi itu dibutuhkan ya, dia membutuhkan dua sumber daya, sementara mungkin sumber daya yang satunya digunakan oleh orang yang proses yang lain, sehingga dikatakan bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, sebagaimana juga dikatakan pada pertemuan sebelumnya bahwa di kokurisi itu terjadinya banyak proses yang timbul, yang ada, tetapi sumber daya tidak bisa dioptimalkan ya. Nah, itu. Strategi menghadapi deadlock. Yang pertama, abaikan deadlock. Jadi abaikan saja ya. Anggap saja bahwa deadlock itu tidak pernah ada. Tetapi dia ada ya. Dia ada. Kemudian memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock yang tadi agar tidak akan pernah terjadi. Nah, metode menghindari deadlock yaitu dengan membiarkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Jadi kalau perhatikan sistem operasi, ketika dia terjadi deadlock, ya tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka ya dihentikan saja prosesnya itu, ya dipaksa untuk dihentikan. Kemudian yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu yang pertama pendekatan pendeteksian ya, pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Ya, kira-kira kalau misalkan ya kita sudah bisa deteksi bahwa kalau ada proses ya yang membutuhkan lebih dari satu sumber daya, maka dia pasti akan terjadi perebutan, dan perebutan itu akan menyebabkan deadlock. Pemulihan deadlock mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Jadi untuk memulihkannya ya kita kembalikan, ya kembalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses siapapun yang meminta. Nah, tentunya kembali lagi ke nomor urut tadi ya, berdasarkan urutannya siapa yang meminta dulu. Nah, bagaimana menghindari? Yaitu pendekatan dengan metode ini
hanya memberi kesempatan kepada permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Jadi memberikan kesempatan kepada permintaan sumber daya yang tidak memungkinkan menyebabkan deadlock. Jadi kalau misalkan ada sumber daya diasumsikan bahwa ini akan tidak menyebabkan deadlock, maka itu yang akan diberikan dikasih sumber daya yang diinginkan. Jadi yang diasumsikan bahwa kalau misalkan sumber daya ini diberikan maka akan terjadi deadlock, maka itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah yang memberikan kemungkinan bahwa pemberian sumber daya kepada satu proses tidak akan menyebabkan deadlock. Oke? Nah, kondisi aman atau safe state yaitu suatu kondisi yang dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan itu. Deadlock ya. Ya, tentunya dengan mengikuti urutan tertentu. Sedangkan kondisi tidak aman atau unsafe state dinyatakan sebagai unsafe state jika terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses dengan suatu urutannya. Jadi ini ada dua kondisi dalam menghindari deadlock, yaitu safe state dan unsafe state. Nah, dinyatakan tidak aman ya karena memenuhi semua ya, akan dipenuhi semua permintaan, pasti tidak aman ya, pasti tidak aman. Oke. Nah, saya rasa itu mungkin kalau misalkan ada yang mau didiskusikan silahkan saya tempatkan ya suatu nanti di Emaca sebuah tempat untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.